teman-teman, balik lagi di channel Belajar Pentes. Kali ini gua mau sharing ya buat teman-teman yang pakai Android dan mau belajar hacking ya. Di sini gua mau review 10 aplikasi hacking yang pernah gua pakai dulu pada zaman dulu lah, tahun 2013 ya. Oke, di sini gua udah merekap 10 aplikasinya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung coba atau ya coba aja gitulah yang pernah gua review. Ini tuh wajib root ya, wajib root. Oke. Nah, aplikasi pertama itu Bugdroid ya. Bugdroid tampilannya kayak gini ya. Nah, aplikasi ini tuh all in one, yaitu bisa buat download aplikasi yang memang buat pentest ya. Nah, di dalam satu aplikasi itu ada banyak aplikasi lain kayak gini, tinggal download aja. Nah, di sini ada Linux pentesting atau forensik gitu ya. Buat Androidnya juga ada kayak gini. Dulu pernah gue coba dan ya bagus sih. Nah, di sini ada aplikasinya, ada banyak ya. Nah, teman-teman kalau mau coba tinggal download. Di sini banyak banget, ada ratusan aplikasi ya. Oke, ini harus root. Oke, yang kedua itu Droid Shift ya. Kayak gini tampilannya. Ini tuh buat ARP spoofing atau buat ya sniffing gitu ya. Kayak gini tampilannya. Jadi dalam satu jaringan wifi gitu. Jadi misalkan ada orang lain gitu yang pakai wifi publik, ada list siapa aja yang masuk ke jaringan itu, nanti bakalan ketahuan si orang yang terhubung ke jaringan yang sama itu buka aplikasi atau web apa gitu. Nah, kayak gini ya tampilannya. Di sini juga bisa spoofing, ngambil cookie, bisa juga ya. Nah, kayak gini. Ini recommended banget sih buat teman-teman yang suka spoofing. Kayak gini. Nah, yang ini Droid Shift Guard itu buat menangkal aplikasi tadi, Droid Shift ya. Tampilannya kayak gini, simple aja, tinggal start protection. Jadi buat ini ya, ini juga bisa dipakai buat ketika kita pakai wifi publik ya, bisa pakai ini. Oke. Nah, yang ini mungkin teman-teman ada yang udah pada tahu ya, netcat buat ini memutuskan jaringan seseorang gitu ya dari wifi yang sama gitu. Tampilannya kayak gini, dan ketika ada orang yang ini ya, ada yang terhubung gitu, kita bisa memutus jaringannya kayak gini tampilannya, warna merah ya. Oke, bentar, kayaknya ada lagi. Nah, yang kedua itu Wifi Kill ya, hampir sama dengan aplikasi sebelumnya, netcat ya. Ini juga pernah gua pakai buat mutusin jaringan wifi seseorang gitu. Nah, tampilannya kayak gini. Ini jaringan orang yang terhubung siapa aja. Di sini juga ini memutuskan jaringan seseorang gitu yang udah terputus. Ya, teman-teman coba-coba aja ya. Oke. Nah, yang ini WPA tester itu buat mengecek apakah si jaringan itu rentan terhadap WPS gitu ya. Nah, kayak gini ya tampilannya. Wifi mana aja yang terbuka. Nah, ini buat memasukkan PIN atau password ya. Nah, ini tuh jadi
nge-brute force gitu ya. Kalau pernah coba ini tuh nge-brute force dan hasilnya kayak gini. Oke, teman-teman bisa coba kalau mau nge-hack wifi gitu ya, bisa pakai ini. Terus fake GPS, nah ini juga pernah gua pakai ya, buat iseng-iseng doang. Kayak gini tampilannya, bisa memindahkan lokasi kita ke negara lain gitu atau kemana gitu. Bentar ya, gua udah dulu. Nah tampilannya kayak gini ya. Oke, teman-teman juga bisa coba yang ini juga keren sih menurut gua ya. Bisa, ini settingannya kayak gini, simple aja ya, hampir sama kayak VPN sih. Oke, yang selanjutnya ini nih yang paling gua suka, yaitu hacker keylogger. Nah tampilannya kayak gini. Jadi aplikasi ini tuh bisa mengcapture atau merekam ketikan apa aja yang diketik gitu di keyboard. Oke. Nah di sini kalau mau menjalankan aplikasi ini harus pasang hacker keylogger ini sebagai default dari keyboard yang di HP kita gitu, atau di HP orang. Nah di sini juga pernah gua pakai buat social engineering seseorang gitu ya. Misalkan ada orang gak jadi, nanti mau dipakai ini apa namanya yang gak bener. Hampir aja gua mau ngajarin yang gak bener ya. Oke. Nah tampilannya kayak gini ya. Oke, sip. Kalau misalkan teman-teman mau pakai aplikasi ini buat iseng-iseng doang ya gak apa-apa sih, asal jangan dipakai yang gak bener aja. Oke, nah ini nih mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya aplikasi ini aplikasi apa. Sebelum gua ya pas tahun 2013 itu belum ada aplikasi Termux, jadi belum sepopuler sekarang gitu. Dulu gua pakai yang namanya terminal emulator ya, kayak gini. Yang ini hampir sama kayak Termux, tampilannya kayak gini ya. Kalau Termux mungkin kayak gini. Nah kayak gini ya, ini package-nya. Ini tuh Termux itu berbasis ini ya, apa namanya, Debian gitu ya. Jadi lingkungan atau development, apa sih bahasa Inggrisnya lingkungan itu, environment Linux. Oke, Linux environment. Nah kayak gini ya. Jadi makanya kita bisa apa namanya, buka package-package yang ada di Linux bisa dipasang di Android ini tanpa root ya. Yang harus di root itu yang mengakses apa namanya, yang harus membutuhkan akses root itu aplikasi atau script yang diinstal ya. Jadi ada beberapa script yang memang membutuhkan akses root. Oke. Nah yang ini ini terminal emulator ya, kayak gini ya tampilnya. Jadi ini juga gak perlu apa namanya akses root buat pakainya. Nah kayak gini, hampir sama kayak Termux, bisa coba aja. Nah oke. Yang terakhir adalah Andrax. Ini apa namanya, bukan aplikasi ya, tapi lebih ke OS. Oke, kita cari Andrax ya, bentar. Nah kayak gini, yang paling atas ini ya. Nah tampilannya itu kayak gini, Andrax. Oke. Jadi ini tuh OS ya, atau firmware. Nah jadi kalau mau pasang ini itu ya harus ganti custom ROM nya buat yang ini.
portable, open source, jadi sumbernya terbuka, bisa kita oprek-oprek gitu ya. Optimized, hard based. Nah, jadi ada 3000 tools yang disediakan oleh Andrax ini ya. Ada 40.000 serangan. Nah, oke. Nah, di sini juga tercantum jangan gunakan Andrax untuk aktivitas ilegal ya. Jadi ini itu untuk ethical hacking. Oke. Jadi ya buat with hat gitu ya, kalau bahasa kerennya. Oke, kayak gini. Fitur dan toolsnya ada information gathering, scanning, packet crafting, IP versi 6 attack, website hacking, password attack. Oke, wireless hacking, hack Windows, hack USX, hack Linux, hack iOS, hack Android, advanced phishing, mobile telecom, VoIP hacking, dan lain sebagainya. Masih ada banyak lagi ya, and more. Jadi ada banyak banget aplikasi yang disediakan oleh Andrax ini ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Buat teman-teman yang bilang, "Bang, suaranya kecil, Bang." Di sini tuh gua nge-record jam 3.48 pagi ya, jam 4, hampir jam 4. Jadi gue itu ngebuat tutorial itu kadang jam 1 malam sampai jam 5 ya, paling gue ini antara jam segituan. Jadi wajar lah gue pelan gitu, buat ya biar gak ngeganggu orang yang ada di rumah.